tuh? Ada juga yang bocor. Pipa ini. Ini pipa apa nih? Pipa sedot, Pak. Pipa sedot ya. Sedot dari sungai. Dari sungai. Jadi kalau itu pipa sedot nggak bocor, kok bisa mengaliri Tetap terparit nanti limbah? Pokoknya sore dua hari sekali cuci kuras. Limbahnya dibuang, ngikutin parit, larinya ke sini. Antar paritnya itu udah rata sama tanah. Yang mana, Pak? Pengolahan air minum itu tidak punya kolam limbah, Pak. Karena memang dia bukan limbah. Sekali lagi saya sampaikan, memang bukan limbah, buangan air. Ketika kita menjernihkan air dengan pH 3,6, Pak, yang kita ambil air bakunya dari Sungai Siak, untuk mencapai pH 7,1 atau 7,2 supaya layak diminum, itu membutuhkan bahan kimia, PAC, soda, polimer, dan komporit. Ini diminum semua, Pak. Kalau ini bahan kimia, ini limbah, saya rasa mungkin kita sudah mati semua nih, Pak. Yang buat sering, adik saya. Itu waktu dia pipa, saat sekali panen itu. Sekarang tinggal 400 kilo lagi, Pak. Boleh cek di lapangan. Jadi sini pastinya kami tak tahulah itu limbah tak limbah, kami tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama kami ada di PDAM Siak yang berada di Kecamatan Mempura. Ini tempat pembuatan air bersih ya. Masyarakat tergenang yang tak jauh dari tempat pengolahan BAM, pengolahan air bersih di Kecamatan Mempura. Tampak pemirsa, airnya mengalir terus, menggenangi, belum ada perbaikan dari pihak PDAM ya. Ini tanggapan dari keluhan dan dari masyarakat yang mempunyai kebun. Selamat sore, Pak. Sore. Ini gimana, Pak? Kronologisnya kok bisa air ini melimpah-limpah nih, Pak? Karena kanalnya itu mampet, Pak. Kanalnya nggak dibersihin pembuangannya. Jadi melimpahnya ya ke kebun-kebun warga, kebun karet apa semua. Udah dalam nih, Pak. Berapa kira-kira dalam ini? Udah selutut aja. Inilah sekitar 40 cm lah. 40 cm. 40 cm. Bisa kita tengok, Pak? Bisa. Boleh? Silakan. Apa ini? Yang dalam nih. Tengok pemirsa. Itu ada kabel listrik tuh nggak apa tuh? Kabel listriknya aktif. Saya takut buka. Ada informasi yang dalam yang di mana? Dalam, Pak, makin dalam. Ya pemirsa, makin jauh makin dalam pemirsa. Menggenangi itu tuh pemirsa, tampak makin dalam pemirsa. Ada selutut, Bang. Pemirsa. Lumpur, limbah. Sore Ini deh. lumpurnya pemirsa. Sore nanti dia nguras. Tampak lumpurnya pemirsa, menggenangi. Air ini datangnya dari mana nih, Pak, limbahnya? Dari itu, Bang, dari apa? Dari kalau orang tuh nguras, parit itu mampet, jadi melimpahnya ke lahan kita. Oh, itu ada yang bocor juga tuh. Ada juga yang bocor. Pipa ini. Ini pipa apa nih? Pipa sedot, Pak. Pipa sedot Sedot ya. dari sungai. Dari sungai.
Jadi kalau itu pipa sedot nggak bocor, kok bisa mengaliri Tetap antara parit nanti anu. limbah? Pokoknya sore dua hari sekali cuci kuras. Limbahnya dibuang, ngikuti parit, larinya ke sini. Oh. Antara paritnya itu udah rata sama tanah. Yang mana, Pak? Ini, Pak. Kanal. Tanah, parit pembuangan. Oh. Tanah nih, tapi udah rata. Oh, ini kanalnya. Udah rata. Tanah juga pun dibuang sana. Tuh abang bisa nengok dari pagar tuh paritnya. Sini pemirsa, kanalnya air mengalir tidak ke tempatnya karena kanal sudah, ini kanalnya pemirsa tersumbat, jadi larinya ke kebun warga pemirsa. Kalau hutan sana itu, Pak, hutan siapa tuh? Itu hutan ya orang-orang sini juga, orang kampung. Masyarakat. Lahan masyarakat. Oh, itu nampak udah mati tuh, Pak. Itu lantaran ketinggian anunya, Pak. Ketinggian dari limbah itu. Mati-mati itu kayu itu. Jadi udah berapa tingginya, Pak? Kalau Bapak 40 pergi. cm, 50 cm ada itu, Pak. Oh, jadi membanjiri semua itu. Pokoknya kalau nguras airnya, limbahnya serak itu. Karena paritnya udah mampet, udah penuh. Jadi Sementara solusi dari orang ini nggak ada gitu. keinginan Bapak apa nih, Pak? Apa? Keinginan dari masyarakat yang kebunnya tergenangi limbah dari PDAM ini gimana? Ya setidaknya adalah solusi. Entah kanal itu dibersihin, entah ada tempat pembuangan, bukan di serak-serak begitu aja. Sudah berapa lama nih, Pak, masyarakat dirugikan dengan air apa ini? Udah 5 tahunan lebih lah, Pak. Lebih. Yang membanjiri nih? Iya. 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun lah. Ya pemirsa, inilah keadaan di PDAM. Kita masih di sini pemirsa. Coba kita telusuri dulu. Nah, proses cuci pemirsa. Lumpurnya bener. Yang dibuang ke sini alirannya. Airnya mengaliri ke hutan, maka ada buangan membuat hutannya kering. Lihat pemirsa, karetnya lalu bobok langsung ke hutan. Saat proses pencucian tangki. Nanti tampung balik.
sampai di sini. Ini sudah cukup lama, sudah kami laporkan baik lisan ataupun tidak lisan. Cuma memang respon daripada kawan-kawan dinas seolah-olah seperti sepele lah terhadap kami, karena ini sudah cukup lama. Dan kami membutuhkan biaya pemulihan apabila itu memang mau normal kembali. Jadi kami sangat mengharapkan perhatian dari dinas terkait. Supaya PDAM itu, kalau PDAM itu berarti perusahaan daerah, berarti dia BUMD Kabupaten Siak. Kalau bercerita tentang air bersih, Pak, kita sejak berdiri Kabupaten Siak tahun 1999 kita masuk menjadi Kabupaten Siak, pemecahan dari Kabupaten Mekanis. PDAM juga kalau tidak salah saya sekitar tahun 2001 atau 2002 itu sudah dibangun, mulai dari Soal Lanjut, kemudian juga ada beberapa tempat. Nah, yang di Mempura ini kalau tidak salah saya tahun 2006 sudah dibangun, kemudian ditingkatkan kembali untuk bubar. Kebetulan kita ada acara bubar, kita tingkatkan kapasitasnya dengan konstruksi baja sampailah dengan sekarang. Saya sudah kemana-mana Pak Mario, Pak Ketua Dewan, Pak, yang namanya pengolahan air pengolahan air minum itu tidak punya kolam limbah, Pak. Karena memang dia bukan limbah. Sekali lagi saya sampaikan, memang bukan limbah, buangan air. Ketika kita menjernihkan air dengan pH 3,6, Pak, yang kita ambil air bakunya dari Sungai Siak, untuk mencapai pH 7,1 atau 7,2 supaya layak diminum, itu membutuhkan bahan kimia, PAC, soda, polimer, dan korporat. Ini diminum semua, Pak. Kalaulah ini bahan kimia ini limbah, saya rasa mungkin kita sudah mati semua nih, Pak. Ini diminum, Pak. Itu campuran dia. Nah, memang pembuangannya itu yang kita endapkan tadi itu dari limbah, dari air baku tadi kita endapkan menjadi lumpur. Lumpur ini yang kita buang. Tidak ada masalah, silakan aja nanti Bapak tanya ke DLH atau kalau perlu Balai POM pun tidak ada masalah. Kalau ini dinyatakan limbah, berarti seluruh Indonesia ini limbah lah semuanya air bersih tadi, Pak. Bapak lihat itu APBN yang di depan kantor DPR itu, spam indoor, kan tidak ada pakai kolam air limbah, Pak. Jadi kita jangan berasumsi yang tidak ada data yang tidak ini. Jadi saya bukan bercerita tadi. Ya artinya kalau Bapak menyampaikan bahwa ini limbah, berarti saya sudah terminum limbah. Bapak sudah minum limbah. Kopi ini limbah nih. Karena ini mungkin masaknya juga pakai air spam. Makanya kemarin di zaman Pak Samsuar jadi bupati, saya bilang dulu namanya bukan air minum, Pak, air bersih. Air bersih itu apa gunanya? Hanya untuk mandi, cuci, dan kakus MCK. Nah, ketika saya bersampaikan, Pak, masyarakat tidak tahu kalau ini boleh diminum atau tidak boleh diminum. Pada saat itu kita tidak boleh minum, Pak, karena air bersih pH-nya cuma 6,9, 6,7. Nah, saya bilang bagaimana caranya? Ya kita harus meningkatkan, bahkan kita menggunakan bahan kimia cair supaya ini bisa ditingkatkan pH-nya menjadi 7,1, 7,2. Kemarin Pak Fauzi sudah mengetes, dia salah satu distributor Kangen Water, Pak. Dia tes itu. Ternyata kita punya zat besi yang lebih bagus, kemudian punya saya tidak tahu lah terlalu mungkin namanya itu lebih bagus, Pak. Jadi artinya itu, Pak. Jadi saya mohon istilah limbah ini
diluruskan dulu lah. Kita tidak pernah membuang limbah. Mengapa langsung dibuang ke sungai? Ya memang harus dibuang ke sungai, Pak. Air yang dibuang ke sungai itu. Kawan bijak pun gigit aja. Jadi dah berkelanjutan ini sudah begitu lama. Sebelumnya limbah itu, Pak, itu terus terang, itu kan sawit adik saya, itu yang wasser ini, adik saya. Itu 2 ton lebih, Pak, saat sekali panen itu. Sekarang tinggal 400 kilo lagi, Pak. Boleh cek ke lapangan. Jadi sini artinya kami tak tahulah itu limbah tak limbah kami tak tahu, tapi setelah lumpur itu sampai ke kebun kami itu, maka hasil pun jauh kurang dan sawitnya pun menguning lah sampai sekarang. Jadi rasa saya kalau pun kami berdiam, rasanya kurang. Sebab kita punya pimpinan, tentu kita mengadu ke pemerintah Indonesia. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Banyak maaf. Ya sudah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.